video kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Teenage Mutant Ninja Turtle alias Kura-Kura Ninja. Bagi anak-anak zaman old seperti saya, tentunya tidak akan asing dengan film yang satu ini. Dan sama seperti judulnya, film ini menceritakan 4 kura-kura di mana mereka bermutasi dan berubah menjadi makhluk yang sangat kuat, cepat, dan juga gesit. Dan bahkan mereka menyebut diri mereka sebagai ninja yang selalu melindungi kota dari balik bayangan. Ya sudah, tanpa banyak cincai, langsung saja kita masuk ke ceritanya, guys. Film dimulai dengan menceritakan sebuah kelompok kriminal yang sangat kejam bernama Foot Clan. Hampir semua tindak kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya, merekalah yang sudah menjadi biang keroknya. Bahkan polisi pun sama sekali tidak berkutik dikarenakan Foot Clan selalu berhasil lolos dari kejaran mereka. Lantas, siapakah yang dapat menghentikan mereka? Jawabannya cuma ada satu, yaitu sekawanan kura-kura yang tinggal di bawah selokan di mana mereka sedang berlatih untuk menjadi jauh lebih kuat. Dikatakan mereka saat ini masih belum siap, tapi di saat hari itu tiba, mereka akan beraksi dan membasmi semua kejahatan yang ada di luar sana. Dan inilah kura-kura ninja. Kemudian kita dibawa ke sebuah dermaga. Di sana ada seorang wanita yang sedang melakukan wawancara. Wanita ini bernama April O'Neil. Diketahui belum lama ini terjadi sebuah perampokan bersenjata di tempat ini. Dikatakan hampir semua jenis bahan kimia berbahaya sudah habis dicuri oleh para perampok. You don't just buy this stuff, even on the black market. Benzyl cyanide and some deaminating agents too. Namun belum selesai melakukan wawancara, April dipanggil oleh seseorang bernama Vernon Van Wyck. Dia adalah rekan kerjanya sekaligus kameramennya di setiap berita yang dia bawakan. Dikatakan April memiliki ambisi untuk menjadi seorang jurnalis terkenal yang selalu ingin mendapatkan berita besar untuk dipublikasikan. Akan tetapi dia malah berakhir menjadi seorang reporter yang hanya meliputi berita ringan saja. 4 years of journalism school so that I can do that. Singkat cerita, malam pun tiba. April memutuskan untuk kembali ke dermaga dengan harapan ada seseorang yang bisa dia wawancarai tentang perampokan tersebut. Namun ketika sampai di sana, dia mendapati sekelompok orang yang sedang mencuri semua bahan kimia yang ada di beberapa kontainer. Faktanya, mereka berasal dari Foot Clan dan sepertinya mereka juga yang menjadi pelaku dari perampokan yang belum lama ini terjadi. Di tengah aksi perampokan tersebut, mereka diserang oleh sekelompok orang yang entah siapa mereka, di mana kelompok itu langsung mengalahkan mereka dengan begitu cepat. Sampai-sampai mereka semua dibuat kepanikan dan terpaksa mundur saat itu juga. April yang menyaksikan kejadian itu juga sempat melihat salah satu dari mereka, tapi sayangnya sosok itu sudah menghilang sesaat dia ingin mengambil gambarnya. Akan tetapi, April menemukan sebuah simbol yang nampaknya sengaja ditinggalkan oleh kelompok tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sadar kalau kejadian semalam akan menjadi berita yang sangat menggemparkan, April mencoba untuk menyampaikan hal tersebut kepada semua teman kerjanya, bahwasannya ada sekelompok orang yang bisa melawan Foot Clan dan bahkan mampu mengalahkan mereka dengan cukup mudah. Akan tetapi, mereka semua sama sekali tidak percaya dengan ceritanya tersebut. Meskipun dia sudah menunjukkan foto simbol yang ada di TKP, tapi itu masih belum cukup untuk dikatakan sebagai bukti. I'm gonna pretend we never had this conversation. I'm erasing it from my mind. Malamnya, April datang ke sebuah acara di mana kita diperkenalkan pada seorang pria bernama Eric Sachs. Dikatakan Eric ini adalah pemilik dari suatu perusahaan bernama Sachs Industry, di mana perusahaannya tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar di kota New York dan bahkan teknologi yang sudah mereka kembangkan digunakan untuk menjaga keamanan di kota tersebut. Of New York, our city, safe. Setelah selesai berpidato, April menghampirinya untuk membicarakan beberapa hal. Dari pembicaraan tersebut, kita mengetahui sesuatu, bahwasanya jauh sebelum menjadi sukses seperti sekarang ini, Eric pernah bekerja dengan ayahnya April di sebuah lab. Sampai suatu ketika, terjadi sebuah insiden kebakaran yang menewaskan beberapa karyawan, termasuk ayahnya April yang juga tewas dalam insiden tersebut. I'll see you on TV.
Kemudian kita dibawa ke suatu tempat yang mana itu merupakan markas dari Foot Clan itu sendiri. Di sana kita dipertemukan dengan pimpinan mereka bernama Master Shredder. Dia merupakan seorang pejuang tangguh dengan tingkat keganasan yang tidak tertandingi. Setelah kejadian pada malam itu, dia sangat tidak puas dengan hasil kerja anak buahnya, di mana mereka dapat dikalahkan dengan mudahnya oleh sekelompok orang yang masih menjadi misteri. Dan untuk memperbaiki kegagalan tersebut, dia memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap mereka dengan segenap kekuatannya. We will own this city. Beralih kepada April dan juga Verdon, di mana mereka dikejutkan dengan sejumlah orang yang sedang ketar-ketir mencari pertolongan. Dan ternyata terjadi sebuah penembakan di stasiun bawah tanah, yang mana itu adalah perbuatan dari Foot Clan. Dengan jiwa jurnalis yang penuh dengan rasa penasaran, April nekat masuk ke dalam stasiun tersebut demi bisa mendapatkan beberapa gambar. Tapi sayangnya, dia harus tertangkap dan dibawa ke tempat di mana ada banyak orang yang sedang mereka sandra. Let's rock and roll, boys. Tepat di saat sebuah kereta lewat, lampu-lampu seketika padam dan mereka langsung diserang secara tiba-tiba. Dalam waktu yang singkat, kelompok itu mampu mengalahkan mereka dengan cukup mudah. Setelah menyelesaikan misinya, mereka pun segera kabur lewat terpal yang ada di sana. Sementara itu, orang-orang langsung berhamburan keluar, di mana sudah ada banyak polisi yang baru tiba di TKP. Akan tetapi, April yang masih penasaran dengan sosok yang sudah menyelamatkannya, mencoba untuk mengikuti mereka. Tiba di sebuah gedung, dia pun mendengar suara mereka yang tengah berbincang-bincang, di mana April langsung naik ke atas untuk melihat mereka secara langsung. Tanpa disengaja, April langsung memotret mereka dengan cahaya flash, yang mana itu langsung disadari oleh mereka. Di saat itu juga, mereka langsung menangkapnya dan memaksanya untuk segera menyerahkan ponselnya. Dan disinilah April dibuat sangat terkejut ketika melihat wujud mereka yang sama seperti monster, yang membuatnya langsung pingsan seketika. Setelah dia sudah sadar, mereka pun memperkenalkan diri mereka sebagai kura-kura ninja. Meskipun memiliki fisik yang sangat besar, mereka mengaku kalau mereka masih di usia remaja. Dan tentunya, masing-masing dari mereka memiliki sebuah nama. Yang biru bernama Leo, merah bernama Raphael, ungu bernama Donnie, dan terakhir si warna jingga bernama Mikey. Selain itu, mereka sudah menghapus foto yang baru saja diambil dengan tujuan untuk merahasiakan identitas mereka. Dan jika April berani mengatakan hal ini kepada siapapun, mereka tidak akan segan untuk menemukannya. Setelah itu, April secepatnya kembali ke rumahnya karena dia tiba-tiba teringat akan sesuatu. Setelah membongkar lemari bajunya, dia pun menemukan sebuah berkas yang berjudul Project Renaissance. Perlu diketahui, proyek ini dikerjakan oleh ayahnya dan juga Eric yang saat itu masih bekerja sama. Setelah membukanya, April menemukan sebuah simbol yang sama dengan yang digambar oleh keempat kura-kura itu. Tak hanya itu, dia juga menemukan suatu rekaman yang menunjukkan sedikit dari proyek tersebut, di mana mereka menggunakan 4 ekor kura-kura yang masih kecil dan juga seekor tikus. Dan ternyata Leo, Raphael, Donnie, dan juga Mikey adalah keempat kura-kura yang ada di dalam video tersebut yang sekarang sudah menjadi makhluk yang sangat kuat, cepat, dan juga gesit. Sementara itu, keempat kura-kura tersebut baru saja sampai di tempat persembunyian mereka. Secara diam-diam, mereka masuk ke dalam sembari meletakkan senjata mereka di tempatnya masing-masing. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh seseorang yang mana itu adalah sensei atau guru mereka sendiri yang bernama Master Splinter. Sama seperti mereka, Splinter adalah tikus yang juga ikut bermutasi setelah dijadikan subjek eksperimen tersebut. Usut punya usut, ternyata Splinter melarang mereka untuk pergi ke atas sebab akan sangat berbahaya jika mereka ketahuan oleh para manusia. Dan karena sudah melanggar perintahnya, mereka pun diberi hukuman dan dipaksa untuk mengatakan apa yang sudah mereka lakukan. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak berniat untuk mengatakan apapun. Namun setelah ditunjukkan sebuah pizza keju yang sangat menggoda, Mikey langsung buka mulut dan menceritakan semuanya. Setelah mendengar itu, Splinter justru menyuruh mereka untuk segera menemukan April karena dia punya firasat akan ada bahaya yang mengancam keselamatannya.
Find the girl. Find the girl. Sementara itu, April sedang berkunjung ke rumahnya Eric. Untungnya, Eric sedang ada di dalam dan mempersilahkannya untuk masuk. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menceritakan hal tersebut kepadanya. Bahwasannya, eksperimen yang sudah mereka lakukan 15 tahun yang lalu itu benar-benar membuahkan hasil. Keempat kura-kura hasil eksperimen mereka telah bermutasi dan menjadi sekelompok pahlawan yang selalu memerangi kejahatan yang ada di penjuru kota. Do you really want to know about Project Renaissance? Setelah itu, dia pun membawa April ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah lukisan khas negeri Jepang. Dia menjelaskan tujuan dari Project Renaissance adalah untuk menemukan obat segala penyakit, di mana mereka mengembangkan mutagen yang mampu menstimulasi pengobatan tubuh manusia pada tingkatan sel. Dengan kata lain, apapun penyakitnya, mau itu kanker, diabetes, asam lambung, dan lain sebagainya, dapat disembuhkan dengan mutagen yang sudah mereka kembangkan. Capable of stimulating self-repair. Your father and I were trying to recreate that cure. Dan saat ini, di dalam darah keempat kura-kura tersebut mengandung mutagen terakhir yang sangat amat berharga. Maka dari itu, dia membutuhkan bantuannya April untuk menemukan mereka. Dan untuk berjaga-jaga, dia memberikannya kartu namanya jika sewaktu-waktu ada petunjuk mengenai keberadaan mereka. I'll show you up. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika April sedang menggunakan laptopnya, entah kenapa layar monitornya tiba-tiba menjadi error. Dan ternyata itu adalah perbuatannya Donnie yang sudah meretasnya. Dia meminta April untuk datang ke suatu tempat karena ada sesuatu yang ingin mereka tunjukkan. Setibanya di sana, April langsung dikejutkan oleh mereka, di mana wajahnya langsung ditutup dengan menggunakan kain. Kemudian mereka membawanya ke tempat persembunyian mereka, yang mana itu adalah sebuah selokan. Ketika melihat Splinter yang ada di depannya, sekilas April langsung mengenali wajahnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat wujud Splinter yang sudah bermutasi. All will be made clear. Di sisi lain, Eric datang ke suatu tempat yang ternyata itu merupakan markas dari Foot Clan. Tak lama setelah itu, muncullah Shredder yang langsung menyambutnya dengan cukup ramah. Dan Anda akan sangat dibuat terkejut ketika dia memanggil Eric dengan panggilan murid. Oniru Desio. Ya, terungkaplah sebuah fakta bahwasannya Shredder merupakan senseinya Eric, di mana mereka sudah lama bekerja sama. Dengan kata lain, Eric yang selama ini sudah dipercaya masyarakat untuk melindungi kota tidak lain adalah musuh dalam selimut. Tujuan kedatangannya kemari adalah untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Sekelompok orang yang selalu mengganggu rencana mereka tidak lain yang tidak bukan adalah keempat kura-kura hasil eksperimen mereka yang ternyata masih hidup. Jika keempat kura-kura tersebut berhasil mereka tangkap, maka mereka bisa menjalankan rencana mereka yang katanya sudah direncanakan selama bertahun-tahun. Entah rencana apa yang dimaksud, tapi mungkin itu akan terungkap nanti. One will take us right to them. Kemudian mereka pun melacak keberadaan April lewat kartu namanya Eric yang sebelumnya dia dapatkan. Dengan begitu, mereka bisa langsung mengetahui tempat persembunyian mereka. Kembali lagi kepada April dan juga yang lain. Di sana, Splinter sedang menceritakan asal mula bagaimana semua ini bisa terjadi. Ternyata ayahnya April merupakan orang yang pertama kali sadar kalau Eric adalah sekutunya Foot Clan. Dia juga tahu kalau mereka sedang merencanakan sesuatu yang sangat jahat di balik proyek eksperimen tersebut. Maka dari itu, dia membakar lab tempat dikerjakannya proyek tersebut sampai merenggut nyawanya sendiri. Untungnya, di tengah kekacauan tersebut, April datang menyelamatkan Splinter dan juga yang lain, lalu membawa mereka ke tempat yang aman. Dari selokan inilah mereka mulai bermutasi menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Karena masih begitu kecil, Splinter merawat dan menjaga mereka seperti anaknya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, Splinter mulai menyadari cepat atau lambat akan ada bahaya yang mengancam mereka. Lalu dia menemukan sebuah cara di mana dia mengajari mereka tentang ilmu bela diri, taijutsu, bukijutsu, dan jutsu-jutsu lainnya. Secara mengejutkan, mereka belajar dengan begitu cepat dan mengembangkan ilmu yang mereka pelajari dalam waktu yang singkat. Tanpa mereka sadari, pasukan Foot Clan sudah sampai di lokasi tempat persembunyian mereka, di mana mereka langsung meledakkan tembok di luar untuk menjebol masuk ke dalam sana.
Setelah itu, semua pasukan langsung masuk ke dalam sana dan berupaya untuk menangkap mereka. Akan tetapi, kelima mutan tersebut dapat mengalahkan mereka dengan cukup mudah. Sementara itu, Raphael pergi ke suatu ruangan untuk menghalau mereka, namun tak diduga langit-langit yang ada di sana seketika runtuh dan jatuh menimpanya. Tak lama setelah itu, muncullah Shredder yang sudah memakai baju zirahnya yang dilengkapi dengan sejumlah bilah pedang di kedua ujung tangannya. Dan di saat itulah, Splinter langsung berhadapan dengannya, di mana terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara mereka. Awalnya, Splinter berhasil mendominasi pertarungan, tapi itu tidak berlangsung lama karena Shredder mampu mendesaknya sampai tidak berdaya. Sadar akan hal itu, Leo, Donnie, dan Mikey dengan cepat langsung datang untuk membantunya. Tapi sayang, mereka tidak bisa berbuat banyak karena sensei mereka sedang dijadikan sandera, sehingga mereka tidak punya pilihan lagi selain harus menyerahkan diri mereka. Tak cukup sampai di situ, mereka juga langsung meledakkan tempat tersebut dengan beberapa bom yang masih tersisa. Sementara itu, Raphael yang sebelumnya tertimpa reruntuhan ternyata masih hidup. Namun, dia dibuat sangat terkejut ketika melihat Splinter yang sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan cepat, dia langsung memberikannya sedikit perawatan untuk menyembuhkannya. Kemudian, Splinter menyuruhnya untuk segera menyelamatkan 3 saudaranya yang saat ini sedang dalam bahaya. Di sebuah monitor, dia mendapat petunjuk lokasi mereka lewat pelacak yang dinyalakan oleh si Donnie. We need a ride. Namun untuk pergi ke sana, mereka membutuhkan sebuah kendaraan. Maka dari itu, April menghubungi Vernon untuk meminta bantuannya. Vernon yang sebelumnya tidak percaya dengan April, kali ini langsung dibuat sangat terkejut dengan kemunculan Raphael yang tiba-tiba sudah ada di dalam mobilnya. Now that we got that out of the way, hit it. Di sisi lain, Leo, Donnie, dan Mikey sedang ditahan di markas mereka. Di sana juga ada Eric yang dibuat sangat terkesan dengan 3 makhluk yang ada di depannya. Dan disinilah Eric membeberkan rencana yang saat ini sedang mereka jalankan. Dikatakan mereka memiliki banyak racun mematikan yang mereka dapat dari hasil merampok di dermaga. Nantinya, semua racun mematikan tersebut akan dilepaskan dan disebarkan ke seluruh penjuru kota. Bisa dipastikan akan ada banyak korban berjatuhan yang akan mengguncang seluruh pemerintah dunia. Nah, dari sinilah Eric akan mengambil keuntungan dengan menjual obat penawar racun tersebut yang dibuat dari mutagen yang didapat dari tubuh mereka. Itulah kenapa mereka dibawa kemari untuk kemudian disedot darahnya sampai tidak tersisa. We will be gods. Di sisi lain, mereka bertiga baru sampai di markas mereka dan langsung menerobos masuk ke dalamnya. Dan itu langsung diketahui Eric yang ada di dalam, di mana dia langsung kabur duluan menuju ke pusat kota. Tepat setelah itu, Raphael sudah sampai di ruangan tersebut yang di sana sudah ada Shredder yang masih mengenakan baju zirahnya. Dan mau tidak mau, Raphael harus melawannya meski dia tahu kalau dia tidak bisa menang. Focus on me. Pertarungan berlangsung dengan berat sebelah, di mana Shredder mampu mengalahkannya dengan cukup mudah. Akan tetapi, Shredder tidak membunuhnya, melainkan hanya meninggalkannya begitu saja. Setelah kehilangan banyak darah, mereka bertiga tampak begitu lemas dibuatnya. Namun sesuai petunjuk dari Donnie, April langsung memberikan suntik adrenalin kepada mereka dengan dosis yang cukup tinggi. Dengan begitu, mereka bisa bangkit dan mulai beraksi kembali. Akan tetapi, mereka harus secepatnya kembali ke pusat kota sebelum mereka melepaskan racun tersebut. Dengan cepat, mereka menggunakan sebuah truk lapis baja yang kebetulan sedang ada di sana. Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi mereka langsung dihadang oleh anggota Foot Clan yang masih tersisa, di mana mereka langsung menembakkan roket launcher tepat ke arah mereka. Tak punya pilihan lagi, Vernon dengan nekatnya langsung menuruni gunung tersebut, yang mana itu juga merupakan jalan pintas agar mereka bisa sampai dalam waktu yang singkat. Tak diduga, para penjahat itu juga ikut menuruni gunung tersebut, di mana mereka juga sempat menyerang Leo dengan senjata mereka. Tak tinggal diam, Donnie langsung menyelamatkannya, di mana dia juga sempat mengempaskan salah satu mobil sampai terpental.
Kemudian Mikey dan Rafael juga membereskan mobil yang satunya. Dengan begitu tersisa satu mobil lagi yang tersisa. Tapi masih ada satu masalah yang harus mereka hadapi, karena dalam waktu kurang dari 1 menit mereka akan segera jatuh ke dalam jurang yang letaknya tepat di depan mereka. Dengan cepat Leo mendekati April dan juga Vernon yang ada di kursi depan. Akan tetapi mobil yang satunya lagi menembakkan senjatanya ke arah Leo. Melihat itu, Donnie dan Rafael melakukan suatu gerakan dan langsung menghantam mobil tersebut. Di saat sudah sampai di pinggir jurang, Leo, April dan juga Vernon hampir jatuh ke bawah, di mana mereka berhasil menggantung di atas tali yang masih tersangkut. Di pusat kota, tepatnya di atas gedung perusahaannya Eric, Shredder sedang memulai tahap pelepasan racun. Di sana ada sebuah menara yang cukup tinggi yang digunakan untuk meluncurkan racun mematikan tersebut. Di gedung yang sama, Eric sedang mengekstrak darah yang sebelumnya dia dapatkan untuk mendapatkan mutagen berupa cairan berwarna hijau. First vial is filling with antidote now. Sementara itu, mereka berenam sedang melewati suatu gorong-gorong yang langsung menuju ke gedung tersebut supaya mereka bisa sampai tepat pada waktunya. Setibanya di sana, mereka pun membagi tugas masing-masing. Rencananya, April dan Vernon akan pergi ke tempatnya Eric, sementara mereka berempat yang akan melawan Shredder. Setibanya di atas, mereka berempat langsung berhadapan dengannya, di mana mereka langsung mengeroyoknya secara bersamaan. Akan tetapi, Shredder masih terlalu kuat untuk mereka hadapi, dan justru merekalah yang langsung dilempar sampai terjatuh. Ditambah lagi, puing-puing bangunan yang ada di atas langsung jatuh menimpa pejalan kaki yang ada di bawah. Di sisi lain, mereka berdua yang baru saja sampai di tempatnya Eric langsung dikejutkan dengan beberapa tembakan yang dia lepaskan. Sembari bersembunyi, mereka menyusun suatu rencana di mana April akan mengalihkan perhatiannya, sementara Vernon yang akan melumpuhkannya. Tiba di saat yang tepat, April langsung memencet tombol yang ada di sana untuk kemudian Vernon langsung memukulnya sampai dia tumbang. Kembali lagi kepada mereka berempat. Kali ini mereka memutuskan untuk menyatukan kekuatan, di mana mereka melakukan serangan beruntun yang terpusat pada satu arah. Dengan begitu, mereka bisa langsung menjatuhkannya dari gedung tersebut. Tapi ternyata itu masih belum cukup untuk mengalahkannya, di mana dia langsung menyerang secara membabi buta. Selagi menahannya, mereka juga harus membatalkan peluncuran tersebut. Untungnya dengan kejeniusannya Donnie, dia berhasil membatalkan peluncuran tersebut. Tak menyerah, Shredder langsung merobohkan menara itu yang di ujungnya terdapat wadah racun tersebut. Dan jika sampai dibiarkan jatuh, racun itu akan tersebar dalam radius 10 blok. Dengan cepat, mereka berusaha payah menahan menara tersebut agar tidak terjatuh. Di saat yang sama, April sudah tiba di sana dengan membawa mutagen yang masih tersisa. Tak lama setelah itu, menara tersebut langsung runtuh seketika. Tepat di saat April hampir jatuh ke bawah, mereka dengan cepat langsung menangkapnya dan bergelantungan seperti halnya sekawanan monyet. Kemudian mereka langsung menganyunkannya tepat ke arah Shredder, lalu menjatuhkannya dengan sekali tendang. Tak cukup sampai di situ, mereka masih harus bertahan sebab menara tersebut pelan-pelan mulai jatuh ke bawah. Sadar kalau mereka akan mati di tempat ini, masing-masing dari mereka mengucapkan kalimat perpisahan sampai-sampai Rafael tidak sanggup menahan air matanya. Namun takdir telah berkata lain, di mana mereka semua berhasil selamat. Begitu juga dengan warga sipil yang juga ada di sana. Setelah itu, mereka pun kembali ke tempat persembunyian mereka untuk mengobati Splinter. Untungnya, kondisinya sudah berangsur membaik setelah memberikannya mutagen untuk memulihkan tubuhnya. You're alive. Setelah kejadian itu, Vernon mendapatkan sebuah mobil dinas baru yang modelnya lebih bagus daripada sebelumnya. Tapi bukan hanya dia saja, mereka berempat juga menciptakan sebuah mobil baru hasil rancangannya Donnie yang tentunya lebih canggih daripada miliknya. Di mana mobil tersebut
tersebut memiliki berbagai macam fitur, salah satunya adalah rocket launcher yang langsung menghancurkan mobil barunya si Vernon. Tanpa adanya rasa bersalah sedikit pun, mereka pun segera pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan mobil barunya si Vernon yang sudah hancur berantakan. Dan film pun selesai. Oke gang, itulah alur cerita dari film Teenage Mutant Ninja Turtle. Semoga kalian terhibur ya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.